Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang maksud saya. Ini mungkin karena belum makan siang ya. Kami ucapkan selamat siang, ini yang kami sahabat terlebih dahulu. Selamat siang yang terhormat dari tim dari ASCIA Student Brands. Yang mengucapkan juga kami sapa selamat siang Bapak Dr. Sarifudin ST MH selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri. Kami sapa selamat siang pula terhadap Pak Andi Bernard Simanjuntak SHMH selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kutai Barat Kejaksaan Republik Indonesia. Dan nanti juga kami sapa yang akan menjadi mediator kami, Kak Muhammad Gianjar Eka Arli. Ya, kami ucapkan juga selamat siang, selamat bergabung teman-teman peserta webinar nasional hak cipta dan kasus pembajakan dari CV Benito Group. Yang hari ini kita akan mengangkat tema mengenai kenali hak ciptamu dan cara melaporkan pembajakan. Dan yang tentunya untuk pada hari ini, tujuan dari kegiatan kita ialah untuk menjadi wahana positif dan tempat berbagi terutama di masa pandemi, mengurangi terjadinya pembajakan atau pembelian buku bajakan, menambah kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan hak cipta, tentunya menghidupkan bakat dan minat terpendam para praktisi literasi di tanah air. Karena seperti yang kita tahu di masa pandemik seperti ini, kita hanya bisa bergerak, beraktivitas dengan terbatas, tapi tentunya tidak mengurangi produktivitas kita untuk tetap berkembang, untuk tetap berkarya, tentunya salah satunya dengan secara literasi, dan juga pada hari ini dengan tema kenali hak ciptamu dan cara melapor ke pembajakan, tentunya ini menjadi poin besar untuk kita semua dalam menangani kasus pembajakan buku yang terjadi mulai dari toko online sampai pasar gelap sekalipun. Jadi CV Benito Group ini juga mencoba menyelamatkan dunia literasi Indonesia lewat program-program webinar yang seperti saat ini kita lakukan teman-teman. Dan tentunya pada hari ini juga kita akan berkenalan langsung dengan salah satu tim dari ASC Student Brand yang akan memberikan pengenalan singkat. Kami undang untuk memberikan perkenalan kepada saudara Bayu Adi. Betul ya? Kita silahkan untuk Mas Bayu Adi. Ya, halo, suara saya masuk, Mbak? Ya, halo, Assalamualaikum Mas Bayu. Salam. Apa kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah, sehat Pak. Alhamdulillah. Ini tim dari Asia Student Brands. Dengan ini pimpinan atau gimana Mas? Kepala? Saya mewakili dari tim publikasi dari ASCI. Jadi Betul. menjelaskan secara singkat saja. Boleh, silakan Mas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih banyak. Yang hormat untuk Bapak Dr. Sarifudin selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri dan sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI. Lalu dilanjut ada Bapak Andi Bernard Simanjuntak selaku Kepala Seksi Pidana Hukum Umum Kutai Barat Kejaksaan RI, dan juga ada Mbak Syarah Dila selaku moderator yang memang akan memoderate teman-teman sampai akhir acara. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah bergabung pada webinar nasional untuk kita sama-sama mengetahui hak cipta dan pembajakan seperti apa yang memang menjadi problem yang sering terjadi di Indonesia, seperti apa yang akan kita bagikan sama-sama. Lalu dilanjut, terima kasih juga untuk teman-teman komunitas organisasi. Saya mewakili dari Mas Farhan selaku Ketua ASCI Student Brands dan juga teman-teman ASCI Student Brands di Indonesia dan Tiongkok untuk mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas komunitas, yayasan, organisasi, LKS dan sebagainya untuk yang telah mendukung webinar nasional, dan juga Benito Group yang telah melakukan acara pada siang hari ini. Secara singkatnya,
saya izin untuk sharing sebentar untuk perkenalan ASCI seperti apa. Baik, secara singkat saja paling 2 menit atau sampai 3 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. ASCI merupakan organisasi NGO yang memang bergerak pada bidang sains dan teknologi, dan teman-teman bisa lihat di sini ASCI juga berfokus pada industri, akademik, dan berbagai macam bidang yang akan disebutkan pada PPT nanti. Lalu lanjut, dan ASCI juga sudah ada MPWP-nya dan juga terdaftar di Badan Hukum sesuai dengan apa yang ada. Lalu di sini ada website yang teman-teman bisa akses secara free dan bisa lihat ya. Jadi ada website ASCI yang memang kita bisa share di sini terkait jurnal dan sebagainya. Lalu di sini ada visi misi kami yang akan berfokus pada bidang sains dan teknologi, dan akan ada banyak program kerja, kegiatan, sesi pelatihan ya, sesi pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya yang akan berfokus pada bidang sains dan teknologi dan research tentunya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan seputar hal-hal yang memang berkaitan dengan bidang sains dan teknologi. Nah, di sini ada ASCI Society dan Brands yang tadi saya sebutkan. ASCI Student Press merupakan brands dari ASCI yang tersebut ya, yang memang banyak brands seperti ASCI Education Society, ASCI Communication and Society, Science and Society, dan ASCI Computer Society, dan ada Medical Society juga. Lalu ada di sini ada website dan ada 5 section ya. Kami yang berada di Tiongkok, kami karena memang mahasiswa di Tiongkok, kami yang memang diamanahkan sebagai ASCI section Tiongkok di Cina, dan ada Mas Farhan Hidayatullah sebagai ketuanya. Di sini ada Australia juga, ada Kolombia juga, ada Jepang, Indonesia juga. Lalu lanjut sini ada beberapa jurnal yang telah rilis dan publish oleh rekan-rekan ASCI. Di sini juga ada sertifikat ya, kami juga mendapatkan sertifikat dari Kementerian ya, untuk riset teknologi dan pendidikan. Lalu di sini ada soft launching Medical Society juga. Di sini teman-teman bisa cek langsung di websitenya untuk melihat seperti apa sih yang kami lakukan dari ASCI sendiri. Lalu di sini ada ASCI Conference 2020 yang kami lakukan secara luas dan global. Dan juga di sini ada beberapa foto yang kami lakukan di KJRI juga. Lalu di sini ada workshop yang kami lakukan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan seputar statistic and research dan sebagainya. Lalu di sini ada juga how to write a scientific paper in the field education, dan ada juga seperti apa pembuatan jurnal dan sebagainya. Lalu di sini ada coaching dan workshop online yang dilakukan oleh kami ASCI, dilakukan oleh profesional pembuatan jurnal ya, dan ikuti oleh beberapa banyak pihak juga, alhamdulillah. Di sini juga ada beberapa kegiatan kami yang akan kami lakukan juga, dan juga sini sudah yang telah dilakukan juga pada tahun 2020 bulan Februari, dan 3 kegiatan ini yang kami akan lakukan lagi pada tahun 2021. Dan di sini juga kami melakukan open recruitment volunteer sebagai panitia di workshop akademik online pada waktu itu. Lalu di sini kami dari ASCI Student Branch Section Tiongkok, kami melakukan seminar secara langsung yang diikuti oleh mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Tiongkok di kota Nanjing pada waktu itu, untuk membahas seputar beasiswa dan seputar sedikit pengenalan dan juga pembentukan ASCI Student Branch di Tiongkok tersebut. Nah, di sini juga ada program yang kerja kami yang akan kami lakukan dan terus kami lakukan dalam hal memberikan pelayanan Zoom secara gratis dengan teman-teman komunitas ataupun organisasi, hanya memberikan donasi minimal 1 yuan, ataupun kalau dikenal 1 yuan 2.000 rupiah, atau bebas donasinya diberikan pada scan barcode kali ini. Dan di sini juga ada ASCI Scholarship Donation yang kami lakukan juga dari ASCI untuk memberikan donasi kepada mahasiswa, anak-anak, siswa, dan juga yang berprestasi dalam jalur sains dan teknologi. Dan di sini juga kami tidak lupa dari ASCI Student Branch Tiongkok Section, dan kami juga membuat salah satu webinar
menginformasikan terkait kabar dari COVID-19 di Tiongkok seperti apa, bagaimana cara penanganannya, untuk lebih jauhnya seperti apa. Kami membuat webinar salah satu dari 3 ini. Di sini juga kami melakukan webinar juga, mengundang dokter dari Nanjing, dan juga ada dokter Gamal juga, dan sebagainya. Cukup itu saja dari saya yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan penjelasan secara singkat terkait ASCI dan juga ASCI. Dan juga teman-teman, mudah-mudahan dari webinar kali ini saya mewakili teman-teman ASCI Student dan juga rekan-rekan Bapak Ibu ASCI. Mudah-mudahan bermanfaat. Webinar kali ini juga dapat dibagikan ke teman-teman, saudara, keluarga, dan juga ilmu yang disampaikan narasumber bisa dipakai dan juga dipergunakan sampai hari tua nanti. Saya Bayu Adi Darmawan, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu Adi. Itu tadi secara lengkap mengenai ASI Student Brands yang udah dijelaskan langsung oleh Mas Bayu. Semoga nanti teman-teman juga bisa berikut peserta dengan ASI Student Brands ya. Dan semoga program-program dari ASI Student Brands ini bisa terlaksana dan juga teroptimalkan yang pasti bermanfaat untuk semua teman-teman yang ada di sini juga. Nah, sebelumnya aku juga mau berterima kasih dengan para media partner yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi dalam webinar Nasional Hak Cipta dan Kasus Pembajakan CV Benito Group ini. Saya sebutkan satu persatu, ini ada Are Publisher, ada Batik Publisher, B-Media, Dream Character, Eternity Publisher, Euphoria Publisher, Lumir Publishing, Mazaya Publishing House, Meka Publisher Cabang Jatim, Meza Devaka, HE Publishing, Anapebia, Ataki Press, Ionio, Sky Publisher, Namina Books, Platinum Publisher, Prospect Media, Rin Media, Sunset Road, Venusian Publisher, Winter Inflame ID, HE Publishing, World Media Publisher, ya. Mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyebutan kata ya. Dan untuk teman-teman dari media partner dari komunitas, saya juga berucapkan terima kasih mewakili dari CV Benito Group dan juga Asia Student Brands. Ini dari komunitas Akademi Sastra Indonesia, Aksara World Club atau AWC, Big Umbrella Squad, Bintang Literasi, BWG, DBI, Extraordinary Writer Community, Galaksi Aksara, Hanis Writer Community, Ibu Pecinta Literasi, NPC, Passion Write, Penulis Nusantara, Unlimited Writer, Wattpad Story, Writer Literary Organization, Jelajah Aksara, Komunitas Bumi Literasi, Komunitas Penulis Nusantara, Komunitas Penulis Pemula Wattpad, Komunitas Wattpad Indonesia, Kopi 213, Labasa, Magnificent Universe, ada Motif Author, PNFI, Sahabat Laditri, Serious Writer Squad, The World of Wattpad Literasi, World Community, Passion Word, Wattpad Golden Generation, Wattpad Manifest, Writer Story Club, Writer Story Club, Writers Basecamp, Writer Generation Academy, ada juga list komunitas yang logonya ada juga beberapa lagi. Ini sangat banyak. Kami ucapkan terima kasih untuk media partner yang sudah berpartisipasi tentunya pada hari ini di webinar Nasional Hak Cipta dan Kasus Pembajakan. Baik, Bapak dan Ibu, semua peserta dari webinar Hak Ciptamu dan Cara Melaporkan Pembajakan. Kalau kita tadi sudah berkenalan langsung dengan tim dari ASI Student Brands, rasanya tidak lengkap juga apabila kita tidak berkenalan dengan pemilik atau owner langsung dari CV Benito Group. Karena Bapak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kita akan memperkenalkan langsung, inilah Kak Wulan dari Sulistiani SEMM, ataupun yang mewakili kami silahkan. Ada? Karena seperti yang kita tahu, ini sedikit informasi untuk tim para peserta dari webinar Nasional Hak Cipta dan Kasus Pembajakan, bahwa CV Benito Group ini didirikan oleh Benito Bonita pada tanggal 7 Juni 2018 sendiri, dan seorang penulis yang mencodongkan dirinya ke genre
fantasi romantis, namun tentunya bukan berarti Benito Group ini tidak menerima genre lain. Mereka juga menerima naskah, tabloid anak, banyak sekali yang sudah diterbitkan, naskah novel, dan tentunya Mbak Wulan Benito Bonita ini juga adalah ibu dari 2 anak yang memiliki kegemaran menulis dan mengajar. Perempuan lulusan S2 Manajemen Keuangan Prasetya Mulia ini memulai karirnya pada tahun 2017 dengan menerbitkan novel fantasi pertamanya yaitu I Write Bright dan dilanjutkan dengan Grantsmith, dan dia juga memenangkan berbagai lomba penulisan. Luar biasa sekali. Ini kita bisa langsung terhubung dengan saudari owner dari CB Benito Group langsung, Mbak Wulandari Sulistiani SME, atau yang mewakili. Adakah? Mohon maaf sebelumnya mungkin dari Kak Ulan karena kebetulan kemarin banget itu dia lagi ada sedikit musibah ya untuk keluarganya, itu mertuanya sedang masuk di rumah sakit, jadi dia nggak bisa berkesempatan hadir di sini. Jadi saya selaku kepala divisi marketing dan sekaligus ketua pelaksana mungkin akan menyampaikan apa yang ingin Kak Ulan sampaikan di webinar kali ini. Jadi perkenalkan, saya Farhan Hidayatullah. Tadi saya sudah kenalkan, saya kepala divisi marketing, juga selaku ketua ASIS Student Brands. Di sini saya akan menyampaikan kata sambutan dari Kak Ulan Benito Monitor dalam acara webinar Kenali Hak Ciptamu dan Cara Melaporkan Pembajakan pada hari ini. Jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Ulan Benito Bonita, founder dari CV Benito Group. Sebelum saya memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Bapak Syarifuddin dan Kepala Seksi Pidana Umum yang saya dengar saat ini sudah menjadi Kepala Seksi Intelijen Bapak Jaksa Andi Simanjuntak yang telah bersedia menjadi narasumber. Juga kepada para penerbit dan komunitas penulis yang secara sukarela membantu menyukseskan acara ini. Saya sebagai pribadi dan mewakili penerbit, saya sangat berharap informasi yang diperoleh dari webinar hari ini akan bermanfaat untuk mengurangi tingkat penjualan ataupun penyebaran buku ilegal yang telah terjadi hingga saat ini. Kami memilih mengawali tahun 2021 dengan mengadakan webinar bertema Kenali Hak Ciptamu dan Cara Melaporkannya, disebabkan karena 7 orang penulis kami pun sempat menjadi korban atas tindak pelanggaran hak cipta, di mana versi e-book atas naskah tersebut dijual secara terang-terangan pada marketplace di Indonesia, dan kami harus bersusah payah hanya untuk mempertahankan hak kami. Namun karena kekompakan para penulis Benito yang mau berjuang bersama Benito, dan dengan argumen hukum yang disampaikan oleh pihak Benito, sesuai hak para pencipta dan pemegang hak cipta yang memang dilindungi oleh undang-undang negara kita, maka pihak marketplace bersedia memblokir lapak penjual e-book ilegal tersebut. Mengapa Benito sangat peduli akan masalah pembajakan ini? Sebab bukan hanya kerugian material yang harus dialami oleh penulis dan penerbit yang telah menjadi korban, tetapi juga karena pelecehan secara terang-terangan yang dilakukan pihak pembajak ke pencipta dan pemegang hak cipta. Seandainya dihadapkan pada pilihan dia menjadi korban atau melawan, maka pihak Benito memilih berjuang bersama penulis Benito untuk menjaga hak cipta tersebut. Dan saya yakin rekan-rekan penerbit dan komunitas yang mendukung acara ini pun memiliki keinginan dan perasaan yang sama dengan saya. Apabila seorang penulis diibaratkan sebatang lidi yang mudah dipatahkan, maka saya berharap persatuan yang terdiri dari para komunitas menulis yang merupakan wadah lahir dan berkembangnya seorang penulis, dan para penerbit yang merupakan tempat penulis melahirkan karya-karyanya, pihak pemerintah yaitu Direktorat Jenderal HKI, Kemenkumham, yang kami anggap seperti seorang ayah yang dapat memberikan bimbingan dan perlindungan hukum kepada kami sebagai anak-anaknya, dapat bersatu bersama memerangi kejahatan pelanggaran hak cipta yang memang perintah dan amanah dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang dibuat untuk melindungi hak para pencipta untuk dijunjung tinggi dan ditegakkan bersama oleh seluruh elemen bangsa ini. Kiranya kekompakan dari para penulis dan penerbit sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta dapat menjadi sebuah sapu lidi yang kompak dan kuat bersama pemerintah untuk memberantas pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam karya tulis hasil keringat para penulis dan penerbit. Sebagai akhir kata, saya berharap acara webinar yang diprakarsai oleh pihak Benito ini dapat memotivasi para penulis dan penerbit untuk menjalani tahun 2021 dengan harapan baru, bahwa sesungguhnya hak-hak kita dilindungi oleh hukum, dan masih banyak pihak pemerintah yang baik dan peduli seperti pihak Direktorat Jenderal HKI dan Kejaksaan yang menjadi harapan besar bagi penegakan hukum bangsa kita, terutama melindungi hak para penulis sebagai pencipta. Akhir kata, tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih atas support
dukungan dan pembekalan yang diberikan oleh Bapak Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Bapak Sarifudin, dan Bapak Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Kutai Timur, perwakilan Kejaksaan Bapak Andi Simanjuntak. Demikian, selamat siang. Terima kasih. Sekian mungkin itu kurang lebih penyampaian dari Kak Ulan. Kurang lebih saya mohon maaf, mungkin kembali ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih Farhan Hidayatullah selaku Kepala Divisi Marketing Sevi Wineto yang kurang lebih tadi menyampaikan amanat ataupun ungkapan dari Sevi Wineto Group atau owner dari Sevi Wineto Group mengenai pembajakan yang terjadi terhadap mereka sendiri dan tentunya tidak ingin terjadi pula terhadap teman-teman literasi lainnya. Dan tentunya pada hari ini di webinar nasional kita Hak Cipta dan kasus pembajakan, kita akan langsung saja masuk ke materi 1 yang akan langsung disampaikan oleh pembicara kita yang sudah kita undang pada hari ini yang berkesempatan hadir. Yang bersama-sama adalah Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI, Bapak Dr. Syarifudin STMH. Kepadanya disilahkan. Baik, suara udah? Halo, suara Udah, saya selamat. ya? Halo, kedengaran Bapak? Assalamualaikum Bapak. Salam Mbak Sarah yang cantik dan baik hati, ya, dan tidak sombong. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang Mbak Sarah. Kedengaran? Selamat siang Bapak. Suara kita? Bentar. Kedengaran Bapak? Sehat Pak? Bagaimana kabarnya Pak? Emang delay Pak. Suara Bapak? Delay, ya? Suara Bapak cukup jelas. Oke, sip. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati panitia yang sudah bekerja keras untuk acara web nasional ini, ya, tentang Hak Cipta. Dan yang kami hormati juga Pak Andi Simanjuntak. Selamat siang, Pak Andi Simanjuntak. Narasumber juga. Selanjutnya. Ya, Pak Andi, kita sama-sama ada marga, Pak. Kalau Bapak kan Simanjuntak ya, Pak ya. Saya marga Satwa. Jadi sama-sama punya marga. Jadi hanya bedanya di situ aja. Baik, saya harap peserta juga aktif. Jadi saya tidak detail menjelaskan apa itu Hak Cipta, tapi hanya pengulangan-pengulangan. Yang pengen saya harapkan adalah apa sih masalah yang dihadapi teman-teman semua. Ya, kemarin juga kami juga sudah ketemu LMK penerbit. Jadi ini luar biasa, dan juga saya akan cerita tentang Pak Wamen kami juga tentang masalah pembajakan buku. Baik, tidak bertele-tele ya. Saya hanya kasih 3 ikan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Ikan sepat, ikan gabus, dan ikan lele. Makin cepat, makin bagus dan tidak bertele-tele. Ya. Ya, baik. Perlindungan hak cipta. Ada ini saya, paparan saya, tolong panitia. Oke, next, lanjut. Nah, di sini saya hanya mengulangi secara singkat dan cepat. Artinya perlindungan hak cipta itu ada 3 bidang, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Di antaranya melingkupi mencakup buku, karya tulis, pidato, musik, dan lain-lain, tinggal dibaca saja. Dan perlindungan hak cipta itu bersifat otomatis. Artinya apa? Sebenarnya begitu ada ide yang sudah terwujud, negara hadir di situ. Ya, mau didaftarkan boleh, tidak pun memang sudah di undang-undang. Ya, jadi yang kedua, ide itu tidak kami lindungi. Kenapa? Ide itu belum ada wujudnya. Jadi hati-hati kepada seluruh peserta yang mempunyai ide yang cemerlang, jangan sempat teman sebelah tahu idenya. Apabila itu diwujudkan sama teman-teman di sebelah kita dan kiri kanan, habislah hak kita. Kenapa? Memang dalam undang-undang ide tidak dilindungi. Ya, dan juga yang tidak dilindungi adalah hasil karya yang belum wujudnya, yang saya bilang tadi, belum ada nyata. Atau setiap ide prosedur, ya, sistem, metode, tinggal bla bla bla, ya, dan itu juga tidak
dilindungi, ya. Habis itu seperti alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional, ya. Pasal 41 tinggal dibaca. Next. Nah, di sini dalam penciptaan itu ada 2 hak, ya, itu sudah umum, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral itu melekat pada ciptaan. Misalnya kita contohkan pada buku, hak moral itu ada apa tidak di dalam buku itu sudah melekat pada orang itu karena dia memang penciptanya. Hak ekonomi yaitu tadi, ini yang menjadi masalah besar. Di setiap masalah itu kita singkat UUD, ujung-ujungnya duit, ya. Kalau tidak ada duit, maka tidak ada namanya masalah. Jadi teman-teman, para peserta semua hati-hati bahwa hak ekonomi ini yang menjadi masalah pada saat kita kedepannya sebagai pencipta, ya. Hak eksklusif itu melekat. Lanjut Mbak, lanjut Bapak. Nah, karya literasi, ya, karya literasi itu karya yang antara lain mencakup apa? Buku, jurnal, terbitan berkala, majalah dan surat kabar, seluruhnya dilindungi sebagai satu ciptaan, ya. Dan di sini perlindungan bersifat otomatis saat ini diwujudkannya. Di sini reproduksi, artinya penyalinan, penggandaan. Disinilah biang masalahnya, penggandaan. Kenapa? Hampir semua masalah yang masuk ke Dijen KI, khususnya di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri adalah penggandaan. Kenapa? Hak ekonomi para pencipta dilanggar, dibajak tanpa ada izin. Semuanya itu boleh membajak atau mengambil, tapi izin dulu sama penciptanya, ya. Jadi termasuk sekarang itu yang paling ramai adalah dalam download dari internet. Oh, dulu buku pun saat ini banyak yang disalahgunakan. Ntar kita bahas lebih lanjut pada saat tanya jawab, ya. Terus lanjut Mbak, Bapak atau itu. Nah, disinilah ini ada lembaga manajemen kolektif, ya. Kalau kita ada LMKN. Nah, itu memang Menteri Hukum dan HAM yang mensahkan lembaga ini. Tapi di bawah LMKN ada LMK. Ya, di sini ada PRCI. Ini juga perkumpulan perkumpulan PRCI apa tuh? Perkumpulan Produksi Cipta. Produksi Cipta Indonesia. Nah, di sini penasehatnya itu adalah Pak Chandra Darusman. Ya, ntar saya juga akan memberitahu kepada peserta bahwa kemarin kita juga sempat bicara tentang ini. Mudah-mudahan masukan dari pihak Beneto Group, ya, bisa juga menjadi tambahan kami, ya, menguatkan kami masalah. Jadi kalau dalam sistem SWOT itu masalah itulah tantangan buat kami, ya. Itu adalah buat kami adalah masukan yang luar biasa. Tanpa itu kami tidak akan bisa menyelesaikan masalah, ya. Jadi mudah-mudahan Benito juga masuk ke LMK atau dia buat sendiri, menambah, karena ada di LMK itu ada 9, ya, tapi hanya 1 tentang buku. Mudah-mudahan Benito Group membuat satu perkumpulan. Di situ pemungutan royalti akan dijamin sangat fair, sangat adil, ya, melalui LMKN. Dan pemerintah tidak pernah ikut campur untuk urusan pembagian royalti. Pemerintah hanya mengurus tentang kebijakannya. Ya, di sini ada Pak Yurot sebagai Ketua LMKN Nasional, ya, sangat-sangat luar biasa. Bisa langsung datang ke beliau ngobrol, ya, untuk kedepannya bagaimana LMK sebagai penerbit ini. Di sini ada pencipta, karya tulis, kontrak penerbit juga, ya. Artinya kalau kontrak itu perjanjian pencipta dan penerbit terhadap manfaat ciptaan berupa pengadaan, pendistribusian dan pemberian royalti. Nah, teman-teman peserta semua, bukan hanya teman-teman yang punya kasus. Saya juga menciptakan satu buku, tapi sekarang sudah
bukunya sudah tidak ada lagi di toko ya. Waktu itu saya buat pada saat 10 tahun yang lalu gitu. Habis itu saya nggak menerbitkan lagi tentang lisensi hak cipta. Baik, lanjut dulu Mbak, Mas. Oke, permasalahannya satu, penerbitan buku di luar jumlah eksemplar yang disepakati. Ini memang sering kita tidak bisa memantau. Seharusnya kita hanya 5 lembar, tapi mereka 50 lembar, ditambah 0 saja, jadi beda. Ini luar biasa pembajakan ini. Penulis tidak punya akses terhadap data penjualan, benar. Kedepannya kita harus punya database, ya. Penulis dan pencipta itu harus punya data lengkap dan kita bisa mengontrol semua naskah-naskah kita, buku-buku kita, ya. Naskah beli putus memiliki konsekuensi terhadap nilai ekonomi naskah, termasuk ketika penerbit merubahnya dalam bentuk lain seperti digital atau mentransformasi ke media film. Nah, ini juga harus ada dalam perjanjian karena kita memberinya sebagai nilai ekonomis itu untuk tidak merubah, mereka merubah, ya. Nah, ini juga harus kedepannya menjadi monitor kita, pengawasan kita bahwa tidak boleh ada pelanggaran selain di kontrak. Selanjutnya penulis mengambil seluruh atau sebagian, ya. Penulis mengirim naskahnya ke lebih dari satu penerbit dengan modifikasi judul. Ini permasalahan-permasalahan yang ada dan banyak lagi sampai ada 7 ya. Habis itu ada perebutan naskah, ya tinggal dibaca saja bagi saya. Biar cepat ya, ntar kita lebih lamanya pada saat tanya jawab. Terus di dalam perebutan naskah itu terjadi antara penerbit untuk naskah-naskah asing dari negara misalnya Arab, ya. Hal ini dikarenakan para penulis di Arab sering menganggap tulisannya sebagai amal ibadah. Nah, inilah yang terjadi di pimpinan kami, Pak Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM. Kemarin minggu lalu dia bercerita bahwa bukunya ada 30 sudah diterbitkan, tapi ke-30 itu dibajak, digandakan, dan dia rugi hak ekonominya. Tapi Pak Wamen bilang, saya tidak akan menuntut permasalahan itu. Kenapa? Nilai yang saya ambil bukan uang, bukan hak ekonomi saya. Nilai yang saya ambil bagaimana ilmu di dalam buku itu menjadi referensi teman-teman semua di universitas, lembaga penelitian, dan teman-teman di seluruh dunia. Bagi Pak Wamen, hanya itu nilainya. Tapi tidak semua yang pencipta buku seperti Pak Wamen. Ya, karena mereka bergantung hidup dari ciptaan buku tersebut. Nah, inti dari 2 kasus ini, satu masalah bukan nilai ekonomi, satu masalah ekonomi. Intinya pembajakan itu tidak boleh. Titik. Saya ambil garis merahnya adalah mau Pak Wamen tidak masalah tentang bajakan tanpa izin, ada teman-teman yang bermasalah. Intinya di dalam undang-undang tidak ada penggandaan pembajakan. Ya, kalau izin dari penerbit atau penciptanya itu boleh. Jadi ada pembagian royalti di sana. Lanjut, Mbak, permasalahan lanjut. Nah, download ini luar biasa ya, pelanggaran hak cipta bergeser dari fisik dan melalui digital internet. Di masa pandemi COVID-19 ini, inilah kita sudah tidak bertatap muka. Buku ada, e-book, semuanya ada. Izin saya mendapat laporan bahwa ada pengakuan ya dari pelanggaran ya, orang pelaku bahwa dia menjual di e-book itu. Nah, ini saya luar biasa terima kasih pada teman-teman yang sudah melaporkan dan ada bukti. Dan ini akan kami tindak lanjuti. Dan semoga kedepannya pembajakan atau penggandaan tanpa izin pencipta itu bisa kita atasi atau kita berantas habis, ya. Jadi di sini luar biasa, banyak ada musik, software, film, database, karya sastra, buku, dan ilmu pengetahuan. Ya, itu semuanya diambil sama pembajak yang mendownload.
dan yang anehnya buku kita, tapi orang lain yang mendapat hak ekonomi, timbullah masalah. Lanjut. Nah, dilema perkembangan teknologi. Nah, di sini ya kita lihat ada mekanisme atau sistem untuk menghubungkan bersama jutaan dokumen elektronik ya atau halaman web masing-masing diakses meskipun unik ya, namun berubah. Di situ tersedia berbagai macam berbagai ciptaan dalam bentuk digital book, musik, film dan program. Penyebaran ciptaan secara digital melalui internet. Ini memang sudah tidak bisa kita bendung lagi karena pandemi ini merubah semua yang ada di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Lihat pekerja-pekerja seni yang mereka sekarang tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa berkumpul untuk membuat film, itu sekarang mereka harus berinovasi ya untuk mendapatkan hak ekonominya lagi. Ya, dampak negatifnya mudahnya melakukan perubahan karya cipta tanpa yang saya mau garasi seizin pencipta. Jadi Pak, boleh nggak? Boleh kalau dapat izin. Lu perbanyak mau berjuta kopi juga nggak masalah. Lu perbanyak menjual dari e-book juga nggak masalah. Tapi yuk royaltinya duduk bersama dan dibagi secara adil ya. Sulit melacak pelanggaran karya cipta di internet, benar sekali ya. Kalau sudah masuk di internet, kalau kita tidak buka, kita tidak punya data, apalagi bukti untuk melaporkan. Sebelum saya lupa, di seluruh undang-undang HKI ya, termasuk hak cipta itu delik aduan. Tanpa diadu sama pelaporan sama pemilik atau pencipta, itu kami tidak bisa bergerak untuk menyelesaikan masalah itu ya. Pelanggaran hak ekonomi, hak moral para pencipta, merusak industri karya cipta. Lanjut. Oke, permasalahan pembajakan buku. Di sini kurangnya kesadaran masyarakat. Ini luar biasa. Mohon izin para peserta ya. Kami sebelum di Direktorat Hak Cipta ada 2 provinsi yang saya menjadi kepala divisi pelayanan hukum. Ya mungkin saya nggak sempat ke Kaltim ya, ke Pak Andi. Saya hanya pernah di Gorontalo dan Nusa Tenggara Barat, Lombok, Mataram ya. Baru kami kembali ke Ditjen KI. Di sana kita kasih diseminasi, sosialisasi, apalah bentuknya, bertanya jawab, tetap aja tidak memuaskan semua masalah di situ, tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerah. Kenapa? Cara berpikir orang daerah bagaimana mendapatkan hak ekonomi tanpa izin. Nah ini luar biasa. Dan pembajakan fisik dan digital. Nah, yang ketiga adalah lemahnya penegak hukum, dan kami akui ya bahwa kita ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ya ini kurang di seluruh Indonesia, di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM kurang orang PPNS-nya. Nah, dengan kebijakan Pak Dirjen KI, Pak Dr. Freddy Haris dan Direktur penyelesaian sengketa Direktur Penyidik dan Penyelesaian Sengketa itu tahun ini ya kami menambah 100 orang penyidik melatih dan kami akan sebarkan ke seluruh provinsi ya. Nah, inilah yang akan kami buat menjadi kuat penegak hukumnya. Selain kami berkoordinasi ya, kami bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian. Lanjut. Nah, oke, sekarang pelanggaran hak cipta di internet ya dapat dilakukan dengan cara ya P2P ya, peer to peer, email, semuanya, internet chat semuanya ya, mail order ya. Jadi teknologi informasi yang telah membuat gelombang baru di dunia digital termasuk MP3 bla 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 tinggal dibaca ya. Ya streaming, cara-cara baru mendistribusi konten hak cipta untuk pendengar dan pemirsa melalui internet. Teknologi ini secara
dramatis mengubah struktur dan ekonomi dari model bisnis pendistribusian ciptaan secara tradisional menjadi digital. Ya, virtual market untuk produk musik dan hiburan saat ini telah marak di dunia maya. Ya, bagaimana teman-teman pekerja seni berinovasi tanpa ada penonton. Kadang-kadang antara gitar, drummer, penyanyi tidak dalam satu tempat, tapi kedengarannya luar biasa. Mereka menyatu di lain tempat, irama mereka menyatu. Itulah inovasi dalam karya seni. Ini termasuk juga di dalam pelanggaran yang buku dan lain-lain ya. Jadi ini harus kita ada inovasi bagaimana pembajakan ini kita berantas. Tapi artinya pada saat kami bertemu sama penasehat PRCI Pak Chandra Darusman bahwa mereka pengen pasal 44 ayat 1 ya, itu ada penggandaan itu sangat abu-abu. Jadi mereka minta kami membuat mungkin peraturan menteri paling cepat, dan itu saya tangkap dan kami akan berkoordinasi sama pimpinan untuk duduk bersama teman-teman dari Benito bersama dengan PRCI ya. Lanjut Mbak atau Mas ya, penyelesaian sengketa. Di sini penyelesaian sengketa artinya ada perdata dan pidana. Perdata itulah ganti rugi, hak ekonominya harus dapat. Tapi pidana adalah kurangan badan. Di kami, pidana itu bukan jalan pertama. Jadi saya mengharapkan dari kejaksaan jangan mudah membuat orang masuk penjara. Gunakan penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa. Itu yang paling baik. Apabila dua pihak sudah bertemu, dapatlah win-win solution, di situ yang paling baik. Apabila tidak, penjara atau kurungan badan adalah jalan terakhir. Kenapa? Arahan dari Pak Wamen, Kementerian Hukum dan HAM, penjara kita penuh. Negara mengasih makan dengan anggaran berapa? 1 triliun lebih hanya untuk makan napi di dalam penjara. Ya, negara sekarang kekurangan dana. Yang penting adalah bukan bagaimana bisa memasukkan orang dalam sel atau dalam penjara, tapi bagaimana saat ini membuat masyarakat itu sehat. Virus pandemi COVID-19 bisa kita atasi, semua pekerja bisa bertatap muka lagi. Saya sendiri bosan, Mbak, lebih nyaman saya ketemu para peserta yang luar biasa ini dan bisa langsung bertegur sapa. Ya, karena pandemi ini kita hanya bisa bertatap muka melalui Zoom meeting. Ya, kalau kita ketemu itu lebih enak. Jadi bisa instruksi saya pada saat saya mengasih bahan atau materi. Lanjut. Nah, ini adalah pasal ya, tinggal dibaca aja, setiap orang bla 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 itu bisa kena 100 juta, ada yang 500 juta tergantung pelanggarannya apa, dan ada 1 miliar ya. Di situ hati-hati kepada para pembajak. Ini saya ingatin, hati-hati kepada para pembajak. Anda bukan penjahat pidana umum atau pencurian ayam atau sapi, kambing atau pembunuhan, perampokan, tapi bisa dipenjara. Nah, hati-hati sekali lagi, kami anjurkan bahwa jangan melakukan pembajakan atau penggandaan buku tanpa izin sang pencipta atau penerbit yang dikasih hak. Lanjut. Oke, sebelum terakhir ini, ya. Jadi bagaimana untuk pelaporan? Nah, pelaporan itu ada di kami itu e-lapor. Di Dijen KI, loket itu sudah ditutup untuk mengurangi tatap muka atau bertemu langsung karena ada virus COVID-19 ini. Jadi kami ada web itu www.djki.go.id. Ntar panitia tolong di-share itu
itu ada e-lapor. Dengan adanya e-lapor itu lebih mudah, lebih cepat dan murah. Artinya orang dari Aceh, orang dari Papua tidak usah lagi mengeluarkan duit puluhan juta hanya untuk melapor. Ya, mereka cukup ada kuota lapor. Dari dari 14 item laporan itu, kebijakan dari pimpinan kami menjadi 2 saja. Ada KTP, ada sertifikat, lapor, kami terima. Yang lain menyusul. Nah, laporan itu akan kami tindak lanjuti karena kami ada direktur penyidikan dan penyelesaian sengketa itu dari kepolisian, bintang 1. Bapak-bapak dan Ibu jangan takut. Pasti kami akan datang ke daerah dengan tim dari pusat apabila saat ini PPNS-nya berkurang atau kurang di sana, dan kami akan berkoordinasi dengan kepolisian dan pihak kejaksaan untuk menyelesaikan secara mediasi. Jalan pertama, jalan terakhirnya ya kurungan badan. Mudah-mudahan ini akan berhasil ke depannya membuat efek jerah. Ya, itu yang bisa. Terus laporan bisa langsung ke e-lapor di JNKI atau ke kepolisian. Polisi juga menerima, jadi 2 bentuk. Jadi tolong teman-teman yang merasa dirugikan lapor ke DJKI melalui web, ya, dan lapor ke kantor polisi setempat. Ya, pasti bekerjasama yang 33 provinsi akan bekerjasama dengan kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi. Ya. Bapak dari Kejaksaan ini luar biasa, saya tahu banget pasti bekerja dengan teman-teman kami kepala divisi pelayanan hukum. Pasti kita dengarin coba, pasti di sana juga ada teman-teman saya yang dari 33 provinsi. Ya, jadi pelaporan itu melalui menteri disposisi ke bawah ke JNKI akan kami tindak lanjuti dengan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Lanjut. Terakhir kalau nggak salah. Nah, ini kami juga menutup konten-konten itu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, ya, Kemenkominfo, ya. Tapi ini ada alurnya. Lapor pertama ke DJKI Kumham, rekomendasi ke Kominfo, terus bla 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 akan ditindaklanjuti. Dan banyak situs-situs yang sudah kami tutup bersama Kominfo, ya. Dan itu ada yang belum teman-teman lapor, ya kami tidak bisa tutup karena tidak ada bukti. Karena harus ada tadi sifatnya delik aduan. Artinya, yuk lapor biar efek jerah para pembajak yang sebenarnya mengambil keuntungan ekonomi secara pribadi. Apabila itu dibagikan royalti secara adil, semuanya dapat bagian, pasti tidak akan terjadi pembajakan atau penggandaan secara tanpa izin. Saya kira itu terakhir, benar ya? Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita lebih banyak dalam tanya jawab. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.